Salam, welcome to Aktora 89. Pada kali ini kita tarot reading. Kita membahas mengenai si karmik. Bukan membahas sih tepatnya, tapi kita mencari tahu keadaan si karmik. Bagaimana hingga sampai sejauh apa dia mendekati kekasih kita atau pasangan kita atau mantan atau ex ya. Readingan ini menarik dari keberadaan Power Family Person karena energinya general, ditarik dari semua orang yang sedang ada bermasalah mengenai pebinor maupun pelakor, maka energinya bisa vice versa atau terbulak balik ya. Jadi nggak usah heran dan jangan ada yang protes, dan begitupun juga energinya ini bisa datang cepat maupun lambat. Bagi yang mau personal reading maupun spiritual consultation dan ingin mengetahui lebih dalam tentang hubungan kamu dan si dia atau ya, pebinornya maupun pelakornya, silakan hubungi kontak person pada deskripsi di video ini. Oke, mari kita mulai. Ada yang keluar ya, Knight of Cups. Oke, kita ngelihat kartu berikutnya. Nomor 2, The Lovers. Kartu ketiga, Judgment. Keempat, Ten of Pentacles. Kelima, Page of Pentacles. Keenam, Seven of Cups. 7, The Death. 8, Two of Cups. 9, Two of Pentacles. Dan yang terakhir, Four of Pentacles. Bottom of the deck ada Nine of Wands. Nine of Wands, Justice, Age of Pentacles. Oke. Di sini saya membaca dan merasakan bahwa si pelakor tersebut sedang mengatasi masalahnya sendiri. Percaya dirinya sempat turun ya. Begitupun juga dia sedang melakukan perlawanan. Entah perlawanan bagaimana, kita cek ya kartu tarotnya. Oke, di kartu pertama ada Knight of Cups. Di sini dikatakan bahwa dia sedang menerima yang namanya lamaran. Wow, lamaran atau sedang PDKT. Dia sedang yang namanya mengincar seseorang, percintaan yang baru. Bisa juga dia mengincar orang tersebut karena ada maksud lain di sini ya. Oke. Dia sedang memperbaiki diri karena dia sempat yang namanya ya itu yang tadi saya katakan ya, percaya dirinya itu sempat drop. Nah, sehingga dia ingin melakukan pembenahan diri. Dan ini kartu pertamanya. Kartu kedua adalah The Lovers. The Lovers di sini menandakan bahwa dia bukan hanya menjalani kehidupan dengan satu pria saja atau satu wanita saja, dan dia sedang melakukan hubungan juga dengan pihak yang lain ya. Bisa 2 orang, bisa kesekian orang,
dan ini dia tetap berhubungan, ya, terlepas dari kalian memiliki pasangan, tapi pasangan kalian diketahui memang sedang berhubungan dengan pihak ketiga ini ya, yang kita sedang buka kartunya. Tapi pihak ketiganya ini juga memiliki hubungan lain dengan selain pasangan kalian gitu ya. Dan di sini ada the judgment. Ini merupakan suatu imbalan dari hasil perbuatannya dia. Ya, perbuatannya dia ini karena kita melihat sisi dia bahwa dia sudah menikung perjalanan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, maka dia sedang menerima karmanya. Tapi dia tidak menyadari dan tidak mengakui apa yang dia telah lakukan, apa yang dia sudah kerjakan. Karena di sini dia merasa bahwa dia fine-fine saja. Dia merasa sempurna, dia merasa bahagia atau sukses. Sukses dalam arti kata sukses untuk meraih kekayaan misalnya, kedudukan, atau hubungan yang dia jalani dengan merebut kekasih, ya. Ini ada maksud lain, bukan karena cinta yang tertera pada kartu ini ya. Begitupun juga di sini ada Page of Pentacles. Di sini dia berharap adanya suatu berita atau pertolongan, dan juga butuh ada komunikasi ya di pihak luar gitu. Tentunya ini berhubungan dengan keuangan. Dia juga sepertinya sedang mengalami kekurangan dana ya, makanya dia membutuhkan bantuan atau pertolongan. Jadi dia tidak sepenuhnya menerima atau sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia telah menerima dana dari pasangan kamu ya, dia sudah menikung perjalanan hubungan asmara kalian, tapi setelah dia menjalaninya dia merasa bahwa kurang gitu, belum mencapai ekspektasinya dia. Dan di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups ini hasratnya ini sangat menggebu-gebu sekali. Dia berharap bahwa apa yang dia harus capai, keuangan, kedudukan, misalnya rumah, mobil, atau apapun itu, dia harus penuhi, dia harus dapat itu semua. Dan ini tapi sampai saat ini dia belum memenuhi yang namanya hasrat dia ya. Dia masih berangan-angan, dia masih memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan semua yang dia impikan ini ya. Melalui siapa? Dia lagi muter otak nih ceritanya ya. Berikutnya ada Death. Death dalam arti kata bahwa suatu saat apa yang dia lakukan ini akan berakhir. Berakhirnya itu bisa jadi karena apa yang dia sudah lakukan ya, tidak baiknya itu terhadap hubungan orang ya, dia mengakhiri. Maksudnya juga bahwa dia sudah merebut pasangan dari hubungan orang lain gitu ya, sebagai dia statusnya sebagai pelakor atau pebinor, dan dia sedang menjalani yang namanya ketidakpastian. Dia sedang menjalani yang namanya ketidakberuntungan gitu, dan ingin dia mengakhiri hubungan tersebut karena orang yang dia rebut ya, pria atau wanita yang dia rebut, dia tidak menerima hasil yang memuaskan bagi diri dia, karena yaitu ekspektasinya itu besar sekali di sini ya.
dan dia berharap dengan cinta yang abal-abal. Dia berharap ingin yang namanya penyatuan hati, komitmen yang tidak sehat dengan pasangan orang lain. Ya, dia berusaha dan dia belum belum kapok dan belum sadar-sadar juga gitu apa yang dia lakukan sampai saat ini, sampai yang namanya kartu ini dibuka gitu. Two of Pentacles. Di sini juga menggambarkan bahwa dia merasa diri dia happy. Dia merasa diri dia seimbang. Tapi ini terlihat manipulasi, permainan saja. Dan orang melihat dia, menonton dia bahwa dia happy, terus dia gembira, dia memamerkan keahliannya, dia memamerkan segala kemampuannya, barangnya dia atau apa gitu ya. Tapi itu barang-barang semua, biaya semua itu kalau bukan dari pasangan Anda atau dari pihak-pihak yang lain, tidak mungkin dia bisa memiliki barang yang dia impikan ya. Dan ini kehidupannya dia itu penuh dengan yang namanya manipulasi. Apa enak hidup seperti itu? Kita lihat saja ya endingnya sampai segimana, itu rencana Tuhan. Dan di sini dia berusaha dan dia memikirkan bagaimana untuk masa depan dia ya. Di sini ada koin 4. Dia berharap bahwa hubungan yang dia jalani dengan beberapa orang agar dapat membuahkan hasil. Uang itu bisa berputar. Bagaimana caranya agar dia tidak jatuh miskin? Ya. Dia berharap adanya keberuntungan, tapi selama ini yang dia jalani, keberuntungan hanya datang sesaat, tapi sebetulnya karena itu uang panas ya, maka akan habis dengan percuma. Oke, sekarang kita lihat ini ya, oracle cardnya. Oke, di sini ada Death. Di sini ada Peace. Ada Adversity. Ada Gratitude. Dan ada Health. Oke. Bottom of the deck, Abundance. Oke, kita lihat kartu pertama, Death. I'm learning that endings are merely beginnings. Dia seharusnya belajar ya tentang apa yang dia telah lakukan, menganggap bahwa itu adalah akhir ya, tapi sebenarnya dia memiliki pemikiran yang lain lagi, bahwa itu bukan akhir tapi permulaan agar dia dapat melakukannya lagi, dia dapat menjalani lagi kehidupan yang lain dengan tentunya keberuntungan yang lain ya. Tapi di sini menggambarkan bahwa jiwa dia, hati dia, sukma dia, bahwa itu pelajaran yang biasa saja bagi dia. Jadi dia belum terbuka yang namanya spiritual. Di sini dia berharap, dia menganggap bahwa apa yang sudah berlalu, dia harus mencari yang baru. Apa yang dia sudah lakukan tapi dia jatuh,
dia harus bangkit lagi, dan ternyata dia memiliki semangat juang yang tinggi. Makanya Anda atau kalian semua jangan kalah dengan orang semacam ini ya. Kartu kedua adalah peace. I'm a being of love and I release all negative energy. Dia mengerti juga ada yang namanya energi ya, apalagi mengenai energi negatif. Mungkin Anda juga merasakan bahwa dalam hubungan kalian itu ada yang tidak beres, begitupun juga dengan adanya energi-energi negatif yang kalian terima gitu ya. Misalnya di rumah itu seperti malam-malam gitu ya, ada yang dilempar batu lah di atas genteng tapi pas dilihat nggak ada, atau ada binatang semacam kayak kelabang gitu ya di dalam rumah, atau skorpion tuh apa ya, kalajengking gitu. Nah itu tuh hewan-hewan penanda ya, ada yang tidak beres dengan rumah Anda gitu, dan itu harus dibersihin gitu ya. Dan orang ini ternyata mengerti akan hal-hal seperti itu, dan tidak mungkin juga dia menikung yang namanya hubungan suatu pasangan ya tanpa adanya embel-embel energi ya. Di sini terlihat banget karena di Indonesia ini terlihat 98% memakai ilmu-ilmu yang seperti itu, dan kartu ini juga merasakan energi yang sedang bertebaran ya, semacam itu. Di sini ada adversity. I accept the challenge are the best way to learn. Nah, dia sendiri juga menganggap bahwa itu merupakan suatu tantangan ya. Mau itu tantangan, mau dikasih dia hambatan, ancaman atau apa, karena dia jiwanya itu sudah lain ya, jiwanya itu jiwa perebut gitu, perebut kehidupan orang gitu. Makanya di sini dia tidak takut dengan hal-hal dan semacam itu. Hanya Tuhan yang bisa menegur dia, apapun yang dilakukan untuk bisa menegur dia gitu ya, dengan cara-cara dibicarakan dengan baik-baik, apalagi dengan cara kasar sekalipun dia tentunya belum terbuka isi hatinya mau bagaimanapun juga ya, terkecuali Tuhan yang menegur dia gitu, entah bagaimana caranya. Nah, di sini gratitude. I'm thankful for this life and the opportunities that is present. Dia di sini juga bersyukur dengan apa yang dia sudah lakukan gitu ya. Walaupun dia bersyukur, tapi dia melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain gitu ya. Lucu sih. Dan juga rezeki yang dia terima mungkin ya dia merasa bersyukur atau bagaimana, tapi dengan cara dia menyakiti hati orang lain tentunya ada pertimbangan tersendiri ya. Bukan hanya secara hukum di dunia ini, tapi di pengadilan di alam lain, terutama di langit gitu ya. Itu ada hakim, ada jaksa, dan para saksi-saksi gitu ya yang melihat. Ya kalau saya sebut sih namanya CCTV dari alam lain ya. Dan dia belum menyadari tentang hal itu, tapi dia merasa bersyukur apa yang dia terima, atau mungkin secara mulut saja dia bilang alhamdulillah atau puji Tuhan atau bagaimanapun ya. Dengan agama-agama yang lainnya. Tapi kalau yang namanya sikap orang gitu, alam pikirannya dia lain, mau bagaimanapun juga yang tadi saya katakan, yang bisa menegur adalah Tuhan atau semesta. Oleh manusia sekalipun tuh susah, kecuali ada malaikat yang mau menyerupai manusia ya, untuk memberikan teguran atau pelajaran yang dititah dari langit tentunya ya. Dan di sini mengenai kesehatan, health, I will honor the physical, vessel, and interest my soul.
Di sini pun juga dia sedikit agak terganggu mengenai kesehatannya secara fisikal. Pasti pada ngerti ya. Mungkin di sini juga dia merasakan drop yang tadi dibilang, dia drop mengenai kejiwaannya. Mungkin juga dia pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan sehingga dia harus menyakiti hati orang-orang gitu. Ya, kelihatannya seperti itu. Dan juga di sini dia sudah mulai merasakan adanya ketidakberesan terhadap kesehatan dia gitu. Walaupun dia memiliki semangat untuk menggebu-gebu untuk meraih apa yang dia harapkan, terutama mengenai ini ya, fulus gitu ya. Di sini dia sangat-sangat luar biasa gitu ambisinya, tapi ini mempengaruhi kesehatan dia dan dia berharap adanya datang keberlimpahan bagi diri dia. Tapi kalau dia sendiri tidak jujur terhadap diri sendiri maupun kepada semesta gitu ya, pada Allah, pada Tuhan, ya itu nanti lihat saja gitu perkembangannya gitu. Kalau kita lebih baik tidak perlu yang namanya menghakimi dia atau membalas perbuatan dia. Nggak usah capek-capek buang tenaga, buang biaya, buang waktu gitu. Lebih baik kita memulihkan diri kita sendiri, memulihkan kejadian tersebut, memaafkan khususnya ya pasangan kita yang telah menyakiti kita, telah mengkhianati kita gitu. Jadi kita maafkan aja. Terutama juga pihak ketiga ini kita maafkan, sehingga nanti segala pintu, segala jalan itu akan terbuka dan terang menghampiri kita untuk menyongsong masa depan kita. Kalau kita stuck memikirkan karmik ini terus menerus gitu ya, tidak ada ininya, tidak ada endingnya, unfaedah ya kalau saya bilang. Kenapa saya ingin membuka kartu ini? Karena saya ada panggilan untuk membuka mengenai si karmik ya, agar kalian semua bisa move on dari segala perkara yang pernah dialami ya bersama pasangan, maupun yang misalnya sudah mengambil komitmen atau keputusan entah itu sementara atau jangka panjang untuk berpisah, namun hati kalian masih istilahnya terluka, dan ini merupakan bentuk agar kalian itu bisa menyembuhkan diri kalian, agar apa yang Anda raih, Anda cita-citakan, apa yang Anda doakan, apa yang Anda harapkan dapat terkabul dan lancar ya. Oke, sekarang kita buka kartu ininya, apa namanya, domisili si pelakor maupun pebinor ya. Kita lihat dari luar negeri dulu. Misalnya saja kalian long distance, bisa pasangan Anda itu karena pekerjaan atau sekolah, kuliah gitu, tapi ternyata ditikung dengan orang negara sana ya. Jadi kita lihat aja ya. Di sini ada dari negara Philippines, ada dari Jerman, ada dari Jepang, ada dari Singapura, ada dari Palestina, ada dari Ceko, Spanyol, India, Inggris, Belanda. Oke, yang berikutnya
dari dalam negeri ya. Saya ambil provinsi di sini. Gorontalo, Sulawesi Utara. Mungkin ini orangnya atau memang asli daerah sana ya, tapi tidak sebut kota ya, atau memang dia sama kamu sedang long distance karena pekerjaan, who knows. Oke, Kalimantan Utara. Kartunya dempet, Bo. Jadi harus teliti. Papua, Bengkulu, Banten. Aduh. Papua Barat, Kalimantan Barat, Jambi. Oke, berikutnya adalah angka. Bisa ini mengenai tanggal lahir kamu, tanggal lahir si dia, atau kejadian perkara, atau kamu bisa mengetahui tanggal lahirnya si pihak ketiga tersebut ya. Kita lihat aja deh. Atau siapa tahu ini tanggal lahir anak, kita nggak tahu tanggal dan bulan. 30, 16, 27, 29, 1, 10, 4, 22. Oh, ada yang twin flame ya. 17, 23. Oke, sekarang inisialnya. Di sini ada huruf F, ada huruf V, Fanta, Viva, huruf G, ya, golf, huruf H, hari, huruf I, India, huruf K, kilo, huruf O, Oktober, huruf C, Jakarta, huruf K, Kiki, dan huruf T, ya, Tango. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, share, maupun subscribe. Terima kasih. Salam cahaya.